Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, Saudaraku, bahkan juga untuk kaum muda remaja, baik yang ada di Lumajang, Jatiroto, Grobogan, dan bagi siapapun yang mendengarkan firman ini, saya ucapkan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, kesempatan yang indah untuk kita bisa menikmati pengurahan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah pujian. Aku yang pertama, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah hidupku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi datang, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah hidupku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tidak ada kata yang kami naikkan ke hadirat-Mu saat ini Tuhan. Hanyalah ucapan syukur, terima kasih kami ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati kasih-Mu.
melalui pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan. Firman-Mu yang adalah bentuk daripada kasih-Mu Tuhan, yang mampu memberikan kekuatan bagi kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kekuatan firman-Mu mampu mengubahkan kami, menyucikan kami, bahkan sampai menyempurnakan kehidupan kami, agar kehidupan kami semakin indah di hadapan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, lembutkanlah hati kami untuk kami bisa mampu menerima firman-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu, mulai dari hamba-Mu, untuk kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kasih dan sayang-Mu, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan belas kasih murahan-Mu. Dengan firman-Mu sungguh-sungguh menjadi jawaban atas hidup kami. Demikian pula kami yang duduk mendengarkan, dan bagi siapapun yang mendengarkan siaran ini Tuhan, urapilah kami juga dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang disampaikan saat ini dapat kami mengerti dengan sungguh-sungguh. Percaya yakin akan firman-Mu Tuhan, bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu saat ini sungguh nyata, adalah urap kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami, untuk menjangkau jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, supaya kami berada di dalam kehangatan pelukan cinta kasih-Mu, untuk mengangkat kehidupan kami Tuhan dari ketenggalaman dosa, dan juga Tuhan untuk menjamah kehidupan kami, menyucikan, bahkan sampai menyempurnakan kehidupan kami, sehingga kami juga tidak akan pernah ragu untuk mengangkat kedua tangan kami. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kami, pelayanan kami, masa depan kami, nikah, buah nikah kami, pekerjaan kami, studi kami, bahkan juga sampai air mata kami, juga detak jantung kami serahkan ke dalam tangan belas kasih murah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam tangan-Mu ada jaminan kepastian untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Segala kuasa jahat, kuasa iblis yang akan mengganggu, merintangi di saat firman-Mu disampaikan, yaitu lawan kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bahagia dan kasih Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita pada kesempatan ini. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama melanjutkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang pelajaran yang ketiga, itulah kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan ini sangat penting bagi kita, khususnya murid-murid Tuhan, supaya sekali lagi kita untuk bisa menjadi sama seperti pribadi Yesus, dan juga dipakai untuk bisa masuk ke gerakan dalam pembangunan tubuh Kristus menuju ke Yerusalem yang baru. Ini diperlukan satu kelemah lembutan, karena kita sudah membaca kemarin bahwa guru kita adalah guru pribadi yang betul-betul memiliki kelemah lembutan. Nah, inilah yang harus kita miliki sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga sampai hamba-hamba Tuhan. Nah, kita masih mempelajari tentang kelemah lembutan. Kemarin kita sudah sama-sama mendengar bahwa kelemah lembutan ini sangatlah penting untuk membuat kehidupan kita semakin berhasil. Apalagi kita mengingat bahwa kita ini bukan bangsa Israel secara rohani, secara jasmani. Kita adalah di luar bangsa Israel, atau yang dikenal dengan bangsa kafir, sebutan bangsa kafir. Sebab di dalam Alkitab cuma ada dua bangsa, itulah bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itulah bangsa kafir. Nah, kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa bangsa kafir ini disebutkan di dalam yang kita pelajari di dalam kelemah lembutan, yang dikaitkan dengan kelemah lembutan itulah diibaratkan sebagai pohon ara. Jadi pohon ara ini penting sekali untuk memiliki satu kelemah lembutan. Kita tahu bahwa pohon ara ini adalah gambaran bangsa kafir yang tidak punya pengharapan, tidak punya Tuhan, tidak punya pengharapan, tidak ada masa depan, bahkan sampai tidak memiliki, tanpa kesucian, tanpa kehidupan yang kekal. Itu bangsa kafir. Tetapi kita kemarin sudah sama-sama melihat di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-32. Coba kita akan
baca sekali lagi Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, terima kasih. Jadi bangsa kafir diibaratkan sebagai pohon ara. Nah, kenapa kok bangsa kafir diibaratkan pohon ara? Kemarin kita sudah sama-sama membaca di Hosea pasal 10 ayat yang ke-1 bahwa bangsa Israel ini digambarkan sebagai pohon anggur. Itu bangsa Israel. Jadi diibaratkan sebagai pohon anggur. Jadi kalau Alkitab mengatakan pohon anggur, yaitu bangsa Israel. Kemudian dengan di luar bangsa Israel bagaimana? Yaitu seperti bangsa kita, bangsa kafir ini diibaratkan sebagai pohon ara. Nah, untuk itulah tadi kita sudah sama-sama belajar bagaimana pohon ara ini bisa bertunas kalau dia mulai melembut. Tadi kita sudah membaca ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara apabila ranting-ranting yang melembut dan mulai bertunas. Jadi untuk bisa bertunas harus melembut dulu. Nah, kemarin sudah sama-sama kita belajar bertunas itu menunjuk kepada satu pengharapan. Tadi yang saya sebutkan bangsa kafir ini sebenarnya tidak ada pengharapan, tidak punya pengharapan, tidak ada pengharapan. Itulah bangsa kafir. Nah, tapi sekali lagi bangsa kafir bisa punya pengharapan asal itu tadi memiliki kelembutan. Itulah yang kita kenal dengan lemah lembut. Baru dia ada pengharapan, bisa bertunas, ada harapan bagi bangsa kafir. Ini semua kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi dikaitkan juga kalau sudah mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya itu berbicara tentang kedatangan Tuhan, bagaimana Tuhan nanti mengumpulkan bangsa-bangsa umat pilihan, bangsa Israel. Khususnya juga saat ini kita yang bisa pohon ara yang bisa melembut, bisa bertunas, ada harapan untuk bisa menjadi bangsa pilihan Tuhan. Nanti kalau kita baca di dalam ayat yang ke-31, malaikat-malaikatnya Tuhan nanti diperintahkan untuk datang ke bumi untuk memilih umat-umat pilihan Tuhan, untuk mengangkat anak-anak Tuhan supaya apa? Dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, inilah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang disebutkan tadi di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Artinya musim panas ini menunjuk kepada kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang kesempatan ini, ya. Satu kesempatan yang masih diberikan Tuhan bagi kita, khususnya pohon ara bangsa kafir. Ya. Jadi kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat, menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Makanya itu kesempatan bagi kita bangsa kafir ini, ayo miliki kelemah lembutan supaya sekali lagi itu ada harapan bagi bangsa kafir untuk memiliki kehidupan yang kekal. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana jika pohon ara ini tidak memiliki kelembutan, tidak bertunas dan tidak berbuah? Coba akan kita lihat bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, ayat 12 sampai yang ke-14, kemudian loncat ayat 20 sampai 21. Yesus mengutuk pohon ara. Ya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Loncat ayat 21 sampai yang ke-20 sampai 21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Iya, terima kasih. Inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masih ada kesempatan bagi kita, pohon ara ini, supaya bisa melembut, supaya kalau sudah melembut tadi bisa bertunas. Kalau sudah bertunas ada harapan untuk bisa berbuah.
Nah, kita tahu, ya sudah baca tadi di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan pada suatu pagi-pagi setelah Yesus keluar dari Betania, Yesus merasa lapar di situ. Dia melihat ada pohon ara. Keinginan Tuhan Yesus untuk bisa menikmati buah dari pohon ara. Karena kita tahu bahwa pohon ara itu rasanya memang manis kan. Ya, pohon ara itu rasanya manis. Saya tidak pernah mencicipi buah pohon ara, tapi ada ya? Oh, dulu pernah ya? Oh iya, betul ya. Rasanya memang manis kan. Saya pernah mencicipi pohon ara. Memang rasanya manis kan. Buah ara. Ya, buah ara. Rasanya memang manis. Yesus ingin menikmati pohon ara. Setelah Yesus merasa lapar, dia melihat pohon ara, dia ingin memetik pohon ara. Tapi ketika dilihatnya cuma daun-daun saja. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, mulai dari sekarang kamu tidak akan berbuah sampai selama-lamanya. Dan kemudian besok paginya Petrus melihat pada waktu itu bahwa pohon yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus menjadi kering. Pohon itu kering kemudian mati. Nah, inilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran daripada bangsa kafir yang tidak memiliki harapan, tetapi kalau bisa melembut, dia bisa bertunas dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh pribadinya. Jika tidak, tadi dikatakan akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, inilah bangsa kafir memang seperti itu. Memang sekali lagi bangsa kafir, tetapi kalau bisa menghasilkan buah, itu bisa memuaskan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi bila tidak, betapa kecewanya Tuhan. Dan dia akan dikutuk lalu menjadi kering tadi. Di dalam ayat yang ke-21 tadi dikatakan. Pagi-pagi ketika Yesus murid-muridnya lewat, ketika melihat pohon ara sudah menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Coba bayangkan. Kering sampai ke akar-akarnya. Karena maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi dahulu. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Jadi pohon ara kita bangsa kafir ini kalau tidak mengeluarkan buah akan dikutuk oleh Tuhan sampai kering ke akar-akar. Wah, ngeri, terlalu ngeri. Ya, terlalu ngeri. Tapi biarlah saat ini firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk kita belajar. Pohon ara itu untuk bisa melembut supaya ada harapan dan bisa menghasilkan buah. Jika tidak, kering semua. Kering, semuanya kering sudah. Kehidupannya kering, pekerjaannya kering, studinya kering, pelayanannya juga kering, semuanya kering. Karena ya itulah tadi, kita bangsa kafir ini seharusnya dikasih kesempatan yang baik untuk bisa menghasilkan buah, tapi tidak ada hasil, tidak bisa mempersembahkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Akhirnya dikutuk menjadi pohon yang kering, tidak menghasilkan buah sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya tidak bisa menghasilkan buah. Ya, biarlah kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah kering, pohonnya sudah kering, akar-akarnya sudah kering, kelanjutannya Matius 3 ayat yang ke-10. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan baik-baik. Perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Jika tidak menghasilkan buah, dikutuk menjadi kering. Dan sudah siap di situ, ada kapak di situ. Ada kapak yang sudah siap sedia. Bahkan tadi dikatakan bukan untuk menebang pohon, tetapi sampai seakar-akarnya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Oh, sampai seakar-akarnya sudah ditebang oleh Tuhan. Kalau sudah ditebang, mau kemana larinya? Ya tidak ada cara lain, pasti dibuang ke dalam api. Itulah menunjuk kepada lautan api neraka sampai selama-lamanya dibakar di sini. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ayo belajar sungguh-sungguh supaya kita bisa melembut. Kemarin kita sudah belajar tentang kelemah lembutan yang pertama, untuk kemampuan kita bisa mendengarkan firman Tuhan sekeras apapun firman Tuhan. Sekeras apapun firman. Ayo lemah lembut, terima firman Tuhan. Karena dengan itulah kita bisa menghasilkan buah nanti. Kalau kita sudah hati kita melembut, bisa terima firman Tuhan, kita bisa menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Kalau tidak tadi, nyata sungguh-sungguh. Kapak sudah tersedia dalam akar pohon, tapi tebang dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala.
Tidak main-main ini, sungguh-sungguh menjadi satu peringatan bagi kita, khususnya bangsa kafir kita semua. Ayo, masih ada kesempatan bagi kita supaya kita bisa belajar untuk melembut, untuk lemah lembut, sungguh-sungguh lemah lembut hati kita menjadi 25% yang kemarin. Sebab di ladang ada 4 tempat yang berhasil cuma 25%. Jadi sungguh-sungguh yang 25% supaya kita bisa menghasilkan buah, ya, bisa menghasilkan buah. Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang kesempatannya. Berapa lama kesempatan bangsa kafir? Ya, berapa lama yang Tuhan berikan kesempatan kepada bangsa kafir? Kita akan baca di dalam Lukas pasal 13 ayat 7 sampai yang ke-9. Lukas pasal yang ke-13 ayat 7 sampai yang ke-9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ya, terus ayat 8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia." Ya, jadi Tuhan masih memberi kesempatan bagi pohon ara bangsa kafir. Kesempatannya tidak banyak. Kesempatannya tidak banyak, cuma 1 tahun. Ya, jadi dikatakan tadi sudah 3 tahun tadi mencari buah pohon ara tapi tidak menemukannya. Tapi bagi yang merawat tadi, bagi perawat tadi, jawab orang itu yang merawat kepada Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Mungkin tahun depan bisa berbuah. Aku akan mencangkul, memupuk sampai dia berbuah. Jadi kesempatannya tidak banyak, cuma 1 tahun bagi bangsa kafir. Saya tidak sampai lari jauh kepada 1 tahun. Tapi 1 tahun ini adalah panjang sabar Tuhan. Menunjuk kepada panjang sabarnya Tuhan. Panjang sabarnya Tuhan tidak lama, cuma 1 tahun. Tidak terasa. 1 tahun bagi kita saat ini tidak terasa. Kemarin Natalan, bentar lagi mau Natalan lagi. Tidak terasa 1 tahun. Tidak terasa. Nah, ini makanya kesempatan yang baik. 1 tahun ini adalah kesempatan Tuhan, panjang sabarnya Tuhan. Pergunakan sungguh-sungguh supaya kita bisa menjadi pohon ara yang melembut. Pohon ara yang melembut supaya ada harapan bertunas sampai bisa menghasilkan buah. Kalau tidak, mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sudah tidak ada harapan lagi. Kalau sudah dikasih kesempatan masih tidak mau pergunakan kesempatan dengan baik, tidak ada lagi caranya, sudah tebang, sudah dimasukkan ke dalam lautan api. Ya, jadi tidak lama, panjang sabarnya Tuhan. Ya, panjang sabarnya Tuhan, tidak lama, cuma 1 tahun. Ayo pergunakan waktu dan kesempatan ini kita pergunakan dengan sungguh-sungguh supaya sekali lagi kita menjadi pohon ara yang benar-benar menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Perpanjangan sabar Tuhan adalah perpanjangan kesabaran Tuhan. Kalau saya ingat di dalam dalam pertandingan sepak bola, nah ini namanya ada injury time. Jadi kalau masih 0-0, babak pertama masih 0-0, ada babak kedua masih 45 menit lagi, ada perpanjangan lagi, ada babak kedua. Kemudian kalau masih 0-0 lagi, ada injury time lagi. Ini perpanjangan waktu 15 menit lagi. 0-0 lagi masih ada perpanjangan waktu lagi. Kalau sudah nanti adu penalti. Jadi sekali lagi perpanjangan Tuhan digunakan sebenarnya sudah tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan kalau kita lihat dari peta zaman. Zaman sekarang sebenarnya sudah sahabat. Kalau kita lihat di dalam peta zamannya Abraham sampai kepada zamannya Adam sampai Abraham, ini sudah 2000 tahun. Ya, zaman Adam sampai zamannya Abraham ini 2000 tahun. Zamannya Abraham sampai kepada Tuhan Yesus, lahirnya Tuhan Yesus itu 2000 tahun, sudah 4000 tahun. Zamannya Tuhan Yesus sampai sekarang ini sudah 2020 tahun lagi. Jadi 2000 zaman Adam sampai Abraham 2000, zaman Abraham sampai kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun, zaman Tuhan Yesus sampai sekarang sudah 2000 tahun, 2020 tahun. 6000 tahun. Nah, dalam 1 Petrus mengatakan
1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Ingat, Tuhan bekerja berapa hari? 6 hari. 6 hari kalau dihitung dengan hitungan manusia sudah 6.000 tahun. Hari yang ke-7 sudah Sabat. Sudah Sabat. Sebenarnya sudah Sabat saat ini. Sudah tidak ada pekerjaan lagi di dunia ini. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. 6.000 tahun sudah Sabat seharusnya sekarang ini. Berhenti total sudah kehidupan. Tapi kehidupan masih berlangsung saat ini. Ya inilah yang tadi dikatakan, ada kesempatan 1 tahun lagi. Supaya apa sih Tuhan memberikan kesempatan ini? Supaya kita bisa bertobat. Di dalam 1 Petrus mengatakan, panjang sabar Tuhan itu supaya kita bisa sungguh-sungguh bisa mempergunakan waktu. Supaya kita, bangsa kafir yang adalah pohon ara ini, bisa melembut untuk bisa mampu untuk menerima firman Tuhan, sekeras apapun firman Tuhan, supaya bisa menghasilkan buah. Ayo belajar sungguh-sungguh supaya kita belajar dari kehidupan pohon ara, supaya kita bukan menjadi pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan, bahkan yang ditebang oleh Tuhan, tetapi bisa menjadi pohon ara yang bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan buah sampai buah yang manis di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ada 3 hasil buah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, 3 hasil buah yang harus kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Nah, makanya ini yang ditunggu-tunggu. Buah ini yang ditunggu-tunggu oleh pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi ingat ya tadi, Tuhan Yesus ingin menikmati buah pohon ara. Buah ini yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Makanya kita sebagai pohon ara, ayo belajar sungguh-sungguh untuk bisa menghasilkan 3 macam buah, 3 hasil dari buah yang kita harus persembahkan. Ya, kita akan baca di dalam Matius pasal 13. Matius pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 9. Matius pasal yang 13 ayat 8 sampai yang ke-9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa yang bertelinga, khususnya bagi kita pohon-pohon ara, bangsa-bangsa kafir, mendengar dengan sungguh. Ya, mendengar dengan sungguh. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hendaklah ia mendengar. Nah, tadi saya ingatkan tadi bahwa kita harus bisa menghasilkan 3 hasil dari buah. Ya, 3 hasil daripada buah. Ya, 3 hasil. Hasil yang pertama yang tadi kita baca tadi, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang menghasilkan 100 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat, dan ada yang menghasilkan 30 kali lipat. Kita belajar dulu tentang yang 30 kali lipat. Ini hasil yang kita harus berikan, persembahkan kepada Tuhan. Ya, 3 hasil yang harus kita persembahkan. Yang pertama harus bisa menghasilkan 30 kali lipat. 30 kali lipat. Nah, ini yang harus kita sama-sama pelajari. Ya, ingat sekali lagi kita belajar jangan sampai menjadi pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan, bahkan ditebang, dibuang ke dalam lautan api, tetapi bisa menjadi pohon ara yang bisa menghasilkan buah. Yang pertama bisa menghasilkan buah 30 kali lipat. 30 kali lipat. Nah, sekarang pengertiannya 30 kali lipat. Sekarang kita akan baca di dalam yang pertama, di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, buah 30 kali lipat itu adalah menunjuk kepada buah pertobatan. Ini yang harus kita hasilkan terlebih dahulu. Makanya tadi kalau tanah itu bisa melembut tadi, tanah yang lembut tadi bisa menghasilkan buah 30 kali lipat. Ya, inilah buah yang dihasilkan pertama. Buah pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan. Apa sih bertobat itu? Berhenti berbuat dosa, mati bagi dosa, berhenti bagi dosa, dan kembali kepada Tuhan. Nah, ini namanya bertobat. Ini yang buah ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Kalau ini kita bisa berbuah, bisa dipetik oleh Tuhan, aduh rasanya manis, manis bagi Tuhan. Ini buah pertama, buah 30 kali lipat adalah buah pertobatan.
Nah, ini semua kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Kita khususnya bangsa kafir bisa mempersembahkan buah yang manis, buah pohon ara 30 kali lipat. Ini yang menunjuk kepada buah pertobatan. Mati bagi dosa atau berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Terutama bagi bangsa kafir, berhenti dari dosa apa? Bertobat dari apa? Kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 24 sampai 25. Efesus pasal yang keempat ayat 24 sampai 25. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, terima kasih. Jadi buah pertama yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, yaitulah tadi mengenakan pakaian baru, mengenakan manusia baru. Itulah tadi dikatakan membuang dusta. Membuang dusta ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Selama dikatakan menjadi orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tapi masih dusta terus, masih bohong terus. Nah, ini masih anaknya setan. Ingat ya, bahwa kalau setan itu adalah bapa dari segala dusta. Jadi kalau dusta masih dipertahankan, ya bukan menjadi anaknya Tuhan, anaknya setan, anaknya iblis. Setan adalah bapa pendusta, bapa dari segala pendusta. Dan setan itu pembunuh manusia sejak semula. Jadi jelas tadi dikatakan bahwa kenakanlah pakaian yang baru. Bertobat dari segala dusta, kita mengenakan pakaian baru. Membuang segala dosa, membuang segala dosa dan berkata benar. Kemarin saya sudah singgung, kalau kita sudah tidak bersalah dalam perkataan, lalu buah yang manis di hadapan Tuhan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Jadi kalau sudah bisa berkata benar, bisa mempersembahkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Pohon ara yang bisa mempersembahkan buah. Nah, inilah buah 30 kali lipat. Ingat, angka 3 itu angka kematian. Angka 3 adalah kematian. Tuhan Yesus mati 3 hari. Jadi angka 3 ini berbicara tentang kematian. Kematian bagi dosa, terutama dosa dusta. Sampai tidak ada lagi kosong. Tidak ada lagi dusta dalam kehidupan kita. Dalam mulut kita, dalam hati kita sudah kosong, tidak ada dusta. Nah, inilah tadi yang berbicara tentang 30 tadi. Buah 30 berbicara tentang pertobatan, mati bagi dosa, sehingga bisa berkata-kata benar, hidup benar, berkata-kata benar, jujur di hadapan Tuhan. Ingat sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama masih bisa mempertahankan dusta, dia tetap akan menjadi anak-anaknya setan. Tapi kalau sudah meninggalkan, dia bisa mempersembahkan buah yang pertama, buah 30 kali lipat. Itulah buah yang manis di hadapan Tuhan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh, ya, bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Terutama dusta, dusta, bohong, fitnah, dan lain, gosip dan lain-lain. Ini harus kita tinggalkan, bisa berkata benar, sampai bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, bisa menyembah. Kata yang tidak bisa salah, kata yang tidak bersalah, itulah kata yang tidak bersalah, itulah kata yang menyembah kepada Tuhan. Ya katakan iya, tidak katakan tidak, sampai bisa menyembah kepada Tuhan. Nah, inilah saudara yang dikasih Tuhan. Buah pertama atau 30 kali lipat itulah menunjuk kepada buah pertobatan. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, mulai dari dusta. Kemudian buah yang kedua saat ini, buah yang kedua kita akan baca di dalam buah yang pertama tadi 30 kali lipat ya. Nah, sekarang buah yang kedua adalah menunjuk kepada buah yang 60 kali lipat. 60 kali lipat di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, terima kasih. Jadi menghasilkan buah yang pertama 30 kali lipat tadi adalah menunjuk kepada buah pertobatan, sampai tidak ada lagi dusta, berkata jujur, sampai bisa menyembah kepada Tuhan. Buah yang kedua adalah 60 kali lipat tadi. Inilah yang dijelaskan tadi dalam Lukas pasal 8 ayat 15. Jadi
benih yang jatuh di tanah yang baik itu orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Buah apa ini? Buah ketekunan. Jadi buah yang kedua yang harus kita hasilkan 60 kali lipat lagi tadi yang dikatakan adalah itulah buah ketekunan. Buah ketekunan. Tadi buah pertobatan, sekarang ada buah ketekunan. Jadi khususnya bagi bangsa kafir, ayo belajar supaya kita bisa menghasilkan buah ketekunan. Ketekunan. Seringkali saya katakan bahwa ketekunan ini adalah sesuatu yang dikerjakan terus-menerus tanpa henti. Ini namanya tekun. Yang dikerjakan, dilakukan terus-menerus tanpa henti. Ya, jadi seringkali saya katakan hari ini datang, hari Minggu datang, Rabu nggak datang. Nanti hari Senin nggak datang, hari Rabu lagi datang. Nah itu namanya nggak tekun. Tetapi kalau hari Minggu datang, Rabu datang, Senin datang, semuanya itu baru namanya tekun. Ya, dilakukan terus menerus. Itu namanya tekun tadi gitu. Nah, jadi buah ketekunan ya. Tekun artinya tekun bagaimana? Tekun untuk beribadah melayani Tuhan. Ya, kita bisa menghasilkan buah ketekunan, tekun di dalam setiap ibadah pelayanan kita. Terutama 3 macam ibadah pokok. 3 macam ibadah pokok. Di mana ibadah pokok ini? Yaitu di dalam ruangan suci yang kita kenal di dalam tabernakel, ruangan suci. Di dalam ruangan suci. Nah, di dalam ruangan suci di situ ada 3 alat. Ada 3 alat. Yang pertama itulah pelita emas. Yang kedua adalah meja roti sajian. Dan yang ketiga adalah mezbah dupa emas. Pelita emas ini menunjuk kepada ibadah raya yang diselenggarakan pada hari Minggu. Ini adalah persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus. Terus meja roti sajian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ini persekutuan kita dengan Allah Anak, di mana kita dikasih makan. Kalau Roh Kudus tadi dikasih minum, dikasih makan. Kemudian mezbah dupa emas berbicara tentang ibadah doa penyembahan yang dilakukan di Lumajang hari Senin. Tekun di dalam sini. Tekun di dalam 3 macam ibadah pokok terutama. Nah, karena kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan, tidak namanya saja di dalam ruangan suci. Nah, kita betul-betul disucikan secara intensif. Namanya saja ruangan suci. Nah, untuk bisa mengerjakan dengan apa? Dengan pedang yang kemarin sudah disampaikan bahwa kelemah lembutan kemampuan untuk bisa menerima firman sekeras apapun. Firman itu bagaikan pedang bermata 2. Bagaikan pedang bermata 2. Ini untuk menyucikan pedang. Menusuk bahkan sampai memisahkan. Itu namanya penyucian. Betul-betul dipisahkan dari pertimbangan roh, bagi sendi dan sumsum dan dari segala hal. Betul-betul disucikan di situ. Baik tubuh, jiwa, rohnya disucikan betul-betul di situ. Secara intensif, disucikan sungguh-sungguh oleh pedang. Kebaktian hari Minggu disucikan oleh pedang roh. Hari Rabu disucikan oleh pedang firman. Hari Senin disucikan oleh pedang kasih. Oleh pedang kasih, betul-betul kita disucikan. Semakin hari semakin disucikan. Semakin hari dapat kita sampai benar-benar disucikan, ya, sampai benar-benar disucikan, sampai menjadi Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Efesus pasal yang ke-5 ayat 26 sampai yang ke-27. Untuk menguduskannya, Ya. sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, Ya, supaya dengan ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. ya, namanya saja ruangan suci, ruangan kudus. Ya, inilah fungsinya. Untuk menguduskan, menyucikan. Ya, menyucikan manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Betul-betul disucikan. Ya, betul-betul disucikan. Sehingga tubuh, jiwa dan roh ini melekat juga, namanya tadi persekutuan. Manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh ini melekat pada pribadi daripada Tuhan yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kasih. Jadi namanya saja Allah Tritunggal. Anak Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kasih. Manusia juga begitu. Tubuh, jiwa dan roh ini bisa melekat.
kepada pribadi daripada manusia. Ya, pribadi Allah dan pribadi manusia bisa melekat. Nah, supaya demikian ia menempatkan jemaat dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, supaya jemaat kudus tidak bercelat. Jadi kalau ada Allah pribadinya, Allah yang adalah kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ada pribadinya Allah tadi di dalam kehidupan kita yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh tadi, bisa melekat dari kehidupan kita. Oh, kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Nah, ini ketekunan buah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau tidak menghasilkan buah, maaf permisi biar, tapi seperti tadi, hanya menjadi pohon ara yang lebat daunnya, tapi buahnya tidak ada, lebat daunnya. Nah, kalau saya ingat juga bahwa bangsa kafir ini disebutkan juga sebagai keledai, ya, kemarin sebagai keledai, disebutkan sebagai keledai. Kalau tidak bisa mengeluarkan buah ketekunan di situ, menjadi keledai liar dan keledai jalan. Itu yang betul-betul terjadi. Makanya kalau di dalam ruangan suci, dalam kandang penggembalaan yang kita kenal dengan kandang penggembalaan, tidak bisa liar. Mau ke sana tidak bisa, ke sini tidak bisa, mau ke sana juga tidak bisa, karena memang dia sudah ada di dalam kandang. Kalau tidak ada buah ketekunan, wow, bahaya, terutama khususnya kaum muda remaja ini, menjadi keledai liar, keledai jalan. Itu di dalam Ayub pasal yang ke-39 ayat yang ke-8. Kalau di dalam situ ayat yang ke-5. Ayub pasal 39 ayat yang ke-8. Itu di situ ayat yang ke-5. Siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Ya. Jadi jelas tadi dikatakan, siapa yang bisa melepaskan, ya. Siapa yang bisa, Ayub 39 tadi. Ayub 39. Coba diulang baca. Siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Iya. Jadi kalau tidak bisa menghasilkan buah ketekunan, sama seperti pohon ara yang hanya lebat daunnya, menjadi liar dan jalan, sama seperti keledai tadi. Kalau keledai itu tidak tertambat, tidak tertali tadi dikatakan, menjadi keledai liar, keledai jalan. Liar itu berbicara tentang kejahatan, jalan itu berbicara tentang kenajisan. Ya, inilah kehidupan khususnya kaum muda remaja. Kalau tidak tekun, tidak bisa menghasilkan buah ketekunan, tidak tekun dalam ibadah, menjadi liar dan menjadi jalan, menjadi jahat, menjadi najis. Jahat adalah cinta akan uang, najis itu tadi, kenajisan itu berbicara tentang percabulan, perzinahan, dan lain sebagainya. Oh, bahaya, kaum muda ini bahaya. Begitu banyaknya sekarang ini kaum muda yang jadi perampok, jadi pembunuh, jadi begal, khususnya, maaf saya katakan di daerah Pakah di sini. Aduh, begalnya banyak di sini, terutama anak-anak remaja, masih pemuda situ yang melakukan, masih usianya masih belasan. Kalau tidak tertambat ya seperti itu, cinta akan uang, nggak peduli biar punya uang, sikat babat habis, dan menjadi jalan sampai melakukan seks bebas, seks di luar pernikahan yang sah. Nikah yang sah bagaimana? Yang disahkan di gereja, disahkan juga oleh negara, catatan sipil. Nah, kalau enggak nanti lihat nanti melakukan seks bebas. Oh, sekarang marak sudah, hamil di luar nikah, terlalu banyak sekarang. Jalan menjadi jalan. Kalau enggak tertambat sungguh-sungguh. Tapi kalau tertambat enggak bisa, mau lari ke sana, mau lari ke sini enggak bisa, karena memang tertambat. Nah, inilah ketekunan seperti tali yang mengikat sama keledai tadi, sehingga enggak bisa liar, enggak bisa jalan. Kawin campur apalagi sekarang. Yuk, ingat kaum muda sekarang, kaum muda jangan coba-coba. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana Salomo yang hebat mau coba-coba, seperti jatuh dari situ. Tak apa-apa, saya bisa tarik nanti. Jangan coba-coba. Kawin campur, kawin cerai sampai kawin mengawinkan. Kawin mengawinkan sekarang ini yang terkenal LGBT, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, manusia sama binatang, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian itulah tadi kawin mengawinkan sampai terjadi nanti zamannya Nuh. Zamannya Nuh ya seperti itu, menanam menabur kawin mengawinkan, akhirnya dihukum. Ayo belajar sungguh-sungguh supaya kita bisa menghasilkan buah 60 kali lipat, tekun di dalam ibadah,
terutama di dalam 3 macam ibadah, supaya kita bisa menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Ya, ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi pentingnya pohon ara itu harus ada di dalam kebun anggur. Itu dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 ya. Itu pohon ara itu harus di dalam kebun anggur, sama dengan tekun di dalam kandang pengembalaan yang terus menerus secara intensif tadi. Tubuh, jiwa, dan roh kita bisa melekat pada 3 pribadi Allah, supaya ditampilkan tanpa cacat, kerut, sampai tampil kudus di hadapan Tuhan. Di dalam ruangan suci bisa ditampilkan kudus di hadapan Tuhan. Oh, semoga kita bisa mengerti. Ya, inilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buah yang harus kita hasilkan 30 kali lipat buah pertobatan, 60 kali lipat buah ketekunan. Nah, sekarang buah yang ketiga, buah yang terakhir saja. Itulah buah 100 kali lipat. Angka, kalau sudah memiliki angka 100, ini angka yang sempurna gitu. Kalau anak-anak sekolah mendapatkan ujian di situ, nilai ujian, mendapatkan nilai angka 100 sempurna itu, tidak ada yang salah gitu. Nilai yang sempurna 100 kali lipat. Kita akan baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, terima kasih. Dari mana tadi buah matang tadi dihasilkan? Dari buah ketekunan tadi. Jelas tadi dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi buah yang matang ini dihasilkan dari ketekunan kita dalam 3 macam ibadah pokok. Kalau kaum muda 4 ibadah. Tapi kalau kita saat ini kita belajar ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, supaya bisa menghasilkan buah yang matang. Bukan buah yang mentah. Buah yang mentah itu kecut. Kalau kita makan buah yang mentah itu, wah, di gigi rasanya, jangankan mau gigit, lihat saja buah mentah, jangan kan di gigi sini rasanya, aduh, milunya minang. Tapi kalau buah itu matang, diambil, dipetik, dirasakan, aduh, manisnya, aduh, enak, segar, bisa memuaskan. Nah, itulah buah yang matang. Buah yang matang, buah 100 kali lipat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna di hadapan. Wow, sama seperti guru kita sudah sempurna. Hasil dari mana ini? Kaum lembutan, sama seperti guru kita pribadi Yesus yang lemah lembut mengendarai seekor keledai untuk masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Nah, ini yang harus buat kita persembahkan kepada Tuhan. Kita hasilkan buah yang matang, buah yang manis, ya, yang tidak merasa ngilu saat dimakan, tetapi dirasakan oleh lidah yang manis, bisa memuaskan. Siapa yang dipuaskan? Terutama Tuhan Yesus pada waktu wafat yang mati, dia makan buahnya, aduh, manis, dipuaskan. Orang lain bisa memetik pada waktu lapar, dipetik, aduh, bisa manis. Bagaimana prakteknya ini? Ayat yang terakhir, Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Injil Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 48 baca. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, buah yang matang. Itulah kita bisa mengasihi musuh kita. Sampai bisa mengasihi musuh kita. Coba bayangkan, ajarkan yang tidak diajarkan oleh agama siapapun, tetapi Yesus mengajarkan, kasihilah musuh, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Doakan, jangan sampai kita benci, jangan sampai kita sakit hati, jangan sampai kita mendendam dan lain sebagainya. Tapi ayo belajar sungguh-sungguh untuk bisa mengasihi. Kalau kita bisa belajar seperti itu, menghasilkan buah yang matang tadi, sama seperti matahari yang bisa memberikan sinar, memberikan kehangatan baik kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat, siapa matahari bisa menyinarkan.
Sehingga tadi dikatakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Inilah buah yang matang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi musuh kita, bisa sampai mendoakan musuh kita. Kalau kita berbuat baik kepada musuh kita, kita bagaikan menaruh bara di dalam hatinya, sehingga dia bisa melihat kebaikan-kebaikan anak Tuhan yang bisa menghasilkan buah yang matang di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah saudaraku yang dihasilkan hasil daripada buah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Belajar mulai dari bisa menghasilkan buah 30 kali lipat tadi pertobatan, buah 60 kali lipat tadi ketekunan kita di dalam ibadah pelayanan kita, terutama di dalam 3 macam ibadah pokok. Sampai dari ketekunan itu kita bisa menghasilkan buah yang matang. Kita bisa mengasihi siapapun, bahkan sampai bisa mengasihi musuh. Kita menjadi sama sempurna seperti Bapa kita. Ini firman yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudaraku, khususnya pemuda remaja, dan biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan berkati. Saya rindu untuk kita nyanyikan pujian kasih yang sempurna. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus, rela mati bagi kau dan aku. Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Dari atas, tak ada kasih yang melebihi kasih. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus. Bagi kau dan aku, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, bersama kasih-Mu ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, bersama kasih-Mu ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada kasih yang sempurna Tuhan, hanyalah kasih daripada Engkau ya Yesus, yang mampu untuk mengasihi kami, orang-orang yang jahat ini Tuhan, orang-orang yang fasik ini Tuhan, orang-orang yang banyak cacat celah kekurangan ini Tuhan. Engkau mampu mengasihi kami Tuhan. Itulah kasih-Mu yang sempurna bagi kami.
Itulah sebabnya saat ini kami bersyukur ya Tuhan, untuk memiliki Allah seperti Engkau, memiliki guru seperti Engkau. Kami mau belajar daripada Engkau Tuhan, memiliki kelemah lembut. Karena sekali lagi Tuhan, kelemah lembutan itu sangat penting bagi kami, khususnya kami bangsa kafir yang seperti pohon ara ini Tuhan, yang bila tidak menghasilkan buah akan dikutuk, bahkan sampai ditebang, bahkan sampai dicampakkan ke dalam lautan api. Itulah sebabnya saat ini Tuhan kami bersyukur, firman-Mu saat ini bagikan mencangkul kami, tanah-tanah kami Tuhan, supaya kami bisa menghasilkan buah Tuhan. Buah yang pertama adalah buah 30 kali Pak. Itulah pertobatan, kami berhenti berbuat dosa, terutama dosa dusta, tidak jujur itu Tuhan, sehingga mulut kami bisa berkata jujur di hadapan Engkau. Kami bisa menyembah Engkau, dapat menghasilkan buah 60 kali Pak. Kami bisa bertekun di dalam setiap ibadah pelayanan kami, terutama di dalam ibadah 3 macam ibadah pokok ini, supaya sekali lagi Tuhan, kehidupan kami ini disucikan secara intensif Tuhan, sampai kami ditampilkan menjadi seorang yang tanpa cacat keruk, sehingga kami menjadi bangsa yang kudus di hadapan Engkau. Sampai dari ketekunan itu kami bisa menghasilkan buah yang matang 100 kali lipat Tuhan. Kami bisa mengasihi sesama kami, bahkan sampai bisa mengasihi musuh, sama seperti matahari yang bisa memberikan sinarnya bagi orang yang jahat sekalipun, bagi orang yang baik sekalipun. Kami bisa mampu seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, kami bisa menikmati firman-Mu, pohon-pohon ara ini, supaya bisa menghasilkan buah yang manis, buah yang matang Tuhan, supaya bisa memuaskan Engkau dan bisa memuaskan sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak juga saat ini, anak-anak khususnya yang membutuhkan sekolah perguruan tinggi juga Tuhan, tolong semua, butuh pekerjaan juga Tuhan, tolong semua, buka jalan Tuhan, berikan sekolah perguruan tinggi, bahkan juga pekerjaan yang terbaik untuk anak-anak-Mu Tuhan, supaya sekali lagi Tuhan, mereka juga dapat bersekolah menjadi seorang pekerja juga sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa khususnya buat sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu juga yang mengalami sakit Tuhan, tolong semua, berikan kesembuhan yang heran. Kami tetap, oh Tuhan, bilur-bilur-Mu tetap menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatannya hingga sempurna. Yang mengalami masalah Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik. Yang dalam pergumulan berat Tuhan, memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan, bahkan yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami menjadi buah yang menghasilkan buah yang matang Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain pula. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Dan khususnya juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, khususnya juga dimampukan untuk bisa melewati pandemi saat ini Tuhan, supaya saatnya nanti kami bisa merasakan, saatnya waktunya sudah tiba, kami bisa merasakan Tuhan kebaikan-Mu, dan kami bisa merasakan ibadah pelayanan kami Tuhan sempurna seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Sekarang saudaraku, ialah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.